Shalom, puji Tuhan saudara, kita boleh menikmati hari yang baru ini semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu mari kita beribadah kepada Tuhan, kita memulaikan ibadah ini dengan pujian, sebab Kau besar. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan nama-Mu. Sebab Kau besar, seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Mari kita berdoa. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami boleh menikmati hari yang baru ini. Dan di hari ini sebelum kami melakukan segala aktivitas kami datang menghadap Tuhan, beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus agar supaya apa yang akan kami dengarkan dapat kami mengerti dan kami akan dimampukan untuk hidup melakukan kehendak Tuhan dalam perjalanan hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini dalam Lukas 1 ayat 49. Karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah Kudus. Demikian firman Tuhan dan tema renungan hari ini, Tuhan Allah melakukan perbuatan besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tinggal 2 hari lagi kita akan merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2025 ini. Natal Yesus Kristus bukanlah peristiwa biasa, tetapi merupakan bukti perbuatan Allah yang besar, di mana Allah datang ke dalam dunia sebagai manusia yang lahir dari seorang perawan Maria. Saudaraku, Maria hanyalah seorang gadis muda biasa dari Nazaret. Tetapi dengan rendah hati, dia mengakui kemahakuasaan Allah yang berlaku atas dirinya. Maria tidak berkata, "Aku telah melakukan perbuatan besar untuk Tuhan." Tapi yang dia katakan adalah, "Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pujian Maria ini lahir dari hati yang penuh sukacita dan rasa kagum atas karya besar yang Allah kerjakan dalam hidupnya secara pribadi. Maria menyadari bahwa Allah bekerja dengan kuasanya yang luar biasa melalui orang yang sederhana dan tidak diperhitungkan. Ini mau menegaskan bahwa pemilihan dan anugerah adalah inisiatif Allah, bukan karena usaha ataupun jasa manusia. Karena itu dalam pujiannya, Maria menonjolkan kebesaran Tuhan, bukan kehebatan dirinya. Maria meninggikan Tuhan, bukan menyombongkan dirinya sendiri. Saudaraku yang dikasihi Tuhan,
Dalam perjalanan hidup di tengah dunia ini, kadang kita melihat diri kita begitu kecil dan terbatas, ataupun kadang kita menganggap diri kita biasa saja dan tidak ada apa-apanya. Namun firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa kita memiliki Allah yang dahsyat dan luar biasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara besar, bahkan yang melampaui akal dan pengertian kita. Saat saudara merasa kecil dan tidak berarti, ingatlah, Maria pernah berkata, "Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan besar kepadaku." Ingatlah, Tuhan tidak mencari orang yang kuat dan hebat untuk dipakainya, tapi Dia menguatkan siapa yang dipilihnya untuk menyatakan kemuliaannya. Karena itu saudara, marilah membuka hati untuk melihat perbuatan-perbuatan Allah yang besar dan ajaib, dan marilah meresponnya dengan iman dan ucapan syukur. Sebab Allah yang melakukan perkara besar bagi Maria adalah Allah yang sama yang bekerja dalam hidup kita sampai hari ini, dan yang akan terus berkarya sampai selama-lamanya. Percayalah, jika Tuhan bertindak dalam hidup kita, maka yang biasa bisa menjadi luar biasa. Yang kecil di mata dunia akan menjadi sangat berarti. Yang sederhana bisa menjadi mulia, dan apa yang lemah bisa menjadi kesaksian betapa besar kuasa Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman di hari ini. Terima kasih karena sudah mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang hebat dan luar biasa, yang selalu mengerjakan perbuatan-perbuatan besar dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami untuk tetap mengandalkan Tuhan, bersandar penuh pada kekuatan Tuhan, dan tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri dalam kami merencanakan dan melakukan segala sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur karena perbuatan Allah yang besar telah dinyatakan melalui Yesus Kristus yang sudah lahir ke dalam dunia. Karena itu tolonglah kami ketika kami akan merayakan Natal Yesus Kristus di tahun 2025 ini, biarlah kami akan mengarahkan pandangan hidup kami kepada Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, agar supaya kami dapat merayakan Natal sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah kehendak-Mu yang akan selalu dinyatakan dan bukan kehendak kami. Ini doa kami yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian keluarga di hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.